kita minum obat rutin, apakah boleh minum rimpang? Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tatik Family. Nah teman-teman, di video kali ini aku sambil nunggu rimpang. Nih rimpangnya udah aku seduh tapi masih panas. Dan ini aku di ruang tamu sambil ngobrol sama anak-anak, ada di depan, ada di belakang kamera ya. Jadi aku sempetin buat bikin video dulu sambil nunggu rimpang ini anget ya teman-teman. Yang udah aku seduh, dan ini diseduhnya cukup dengan air panas aja ya teman-teman, jadi enggak dimasak ataupun enggak direbus, jadi cukup diseduh air panas saja, jadi lebih praktis ya teman-teman. Dan aku gunakan juga rimpang frozen yang aku buat teman-teman. Nah teman-teman, sambil aku nunggu ini rimpangnya anget, aku mau sedikit ngasih informasi mengenai rimpang. Kebetulan di kolom komentar banyak banget yang bertanya ya. Dan pertanyaannya seperti ini: apakah kalau kita minum obat rutin, apakah boleh minum rimpang? Kayak gitu ya teman-teman pertanyaannya. Dan ini akan aku jawab sesuai pengalamanku, sesuai apa yang aku rasakan selama aku mengkonsumsi rimpang. Karena banyak banget yang bertanya, katanya apakah Mbak Tatik, Bunda Tatik pengkonsumsi obat setiap hari yang wajib atau enggak gitu ya teman-teman. Jadi biar teman-teman semua bisa mendengarkan penjelasan sedikit dari aku mengenai pengalamanku, jadi aku buat video aja. Semoga aja yang udah bertanya beberapa orang mendengarkan ya video ini gitu, biar aku nggak mengulang untuk menjawab di kolom komentar. Jadi teman-teman, selama aku sebelum mengkonsumsi rimpang, aku banyak keluhan seperti pusing, sering masuk angin, pegel-pegel, kolesterol, batu empedu, lambung, terus ada permasalahan benjolan, terus apalagi ya, ambeien, terus susah BAB. Kurang lebih seperti itulah teman-teman keluhanku ya. Jadi termasuknya bukan keluhan yang benar-benar parah ibaratnya, ataupun yang urgent harus mengkonsumsi obat. Nah, jadi aku itu teman-teman, sebelum aku mengkonsumsi rimpang, aku kalau ada keluhan memang aku suka minum obat. Contoh misalkan aku punya penyakit lambung kan, kadang gas asamnya naik, kadang istilahnya emahnya kumat, kadang getnya kumat, kadang perih, melilit, mual. Pokoknya urusan lambung ya teman-teman, selayaknya penyakit emah. Jadi aku itu selalu mengkonsumsi obat emah. Yang sering aku konsumsi adalah obat emah teman-teman, karena yang sering banget aku terasa adalah lambungku. Jadi aku selalu mengkonsumsi obat emah di saat aku lagi kumat. Tapi ketika emahnya enggak kumat, aku enggak mengkonsumsi obat emah teman-teman. Jadi termasuknya bukan pengkonsumsi obat yang aktif ya teman-teman. Begitupun kalau misalnya aku pusing, kayak pusing, batuk, pilek, ya itu aku minum obat selayaknya ketika aku lagi kumat teman-teman. Jadi untuk obat-obat di luar itu aku nggak mengkonsumsi yang wajib ya teman-teman. Jadi hanya paling obat pegel, obat batuk, pilek, obat lambung, obat kolesterol. Tapi obat kolesterol juga itu terakhir aku mengkonsumsi obat kolesterol itu di tahun 2000 berapa ya? Sebelum tahun 2000 yang aku didiagnosa kolesterolku sampai 250. Nah dari situ aku udah nggak pernah lagi mengkonsumsi obat kolesterol setelah sembuh, dan alhamdulillah nggak pernah kumat seperti di saat yang aku minum obat kolesterol teman-teman. Padahal aku belum minum rimpang ya teman-teman. Yang penting pola makan kita dijaga aja dan dirubah untuk makanan-makanan yang berlemak dan segala macam. Nah akhirnya ketika aku ada keluhan baru aku minum obat. Dan aku di setiap video yang membahas tentang lambung, aku bercerita bahwa aku menyetok obat emah.
Bukan berarti aku punya stok obat mah itu diminum setiap saat, setiap hari ya teman-teman. Tapi persediaan dikala aku lagi kumat gitulah teman-teman. Tapi enggak yang wajib diminum setiap hari. Kecuali kalau misalkan aku udah dari dokter, itu kan harus dikonsumsi misalkan sampai obat itu habis. Setelah habis, udah selesai, berarti nggak ada konsumsi lagi obat. Nah, setelah aku menemukan rimpang, aku berarti rutin mengkonsumsi rimpang 1 hari 2 kali ya, pagi sama malam. Dan alhamdulillahnya karena memang aku bukan pengkonsumsi obat yang aktif ataupun yang wajib, jadi nggak ada masalah teman-teman untuk aku bisa mengkonsumsi rimpang. Dan di saat aku mengkonsumsi rimpang teman-teman, dan aku harus minum obat, tetap berjalan, cuma di jeda waktunya. Contoh, kalau pagi itu kan aku minum rimpang sebelum sarapan. Jadi sebelum sarapan aku minum rimpang dulu, kemudian 1 jam kemudian itu aku baru sarapan. Kalaupun ada obat yang diminum sebelum sarapan, berarti aku setelah minum rimpang 1 jam kemudian aku minum dulu obat sebelum makan. Kemudian kurang lebih 1 jam atau 1 jam lebih aku baru sarapan. Nah, nanti setelah sarapan baru minum obat lagi. Begitupun kalau malam misalkan aku minum rimpang kan sebelum tidur ya teman-teman. Jadi aku minum obatnya itu sebelum aku minum rimpang. Jadi biasa kan minum obat di jam 7 jam 8-an teman-teman. Jadi di saat-saat itulah aku minum obat, kemudian nanti menjelang tidur aku minum rimpang. Kebetulan aku kan tidur malam terus teman-teman, di atas jam 10. Jadi jeda waktunya lumayan agak lama. Nah, buat teman-teman yang lagi mengkonsumsi obat, maksudnya obat yang gak terlalu berat, bisa untuk melakukan atau bisa mengikuti caraku seperti yang tadi aku ceritakan. Tapi kalau memang teman-teman lagi mengkonsumsi obat yang benar-benar urgent, yang benar-benar wajib, kalau bisa silahkan aja teman-teman, tetap obatnya dilanjutkan. Terus kalau misal mau mengkonsumsi rimpang, silahkan aja. Tapi aku tidak menyarankan dan tidak mewajibkan. Aku cuma silahkan kalau mau dicoba ya teman-teman. Karena yang mengetahui badan kita kan hanya teman-teman semua gitu kan teman-teman. Dan gak perlu untuk di stop obatnya. Kalau memang obatnya harus wajib diminum setiap saat gitu, teman-teman tinggal ikuti aja polanya. Misalkan teman-teman minum obat terus diselingi dengan rimpang, nanti gimana tuh reaksi ke badannya gitu teman-teman. Terus kalau memang teman-teman mau coba di stop obatnya, ya itu mah terserah teman-teman. Nanti teman-teman tinggal perhatikan aja dengan minuman rimpang gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ragu, silakan teman-teman untuk tanya langsung ke Dr. Jedul Akbar, ke pakarnya ya teman-teman. Karena aku sendiri tidak mengkonsumsi obat yang wajib, yang urgent, yang obat yang parah ibaratnya teman-teman. Jadi selama ini alhamdulillah aman-aman aja. Dan begitupun ketika aku sampai hari ini, kalau misalkan aku ada yang dirasa dengan rimpang masih belum ada kebaikan, ibaratnya belum ada kesembuhan, aku tetap minum obat, cuma gitu dijeda. Tapi tetap si rimpang itu nggak aku stop ya teman-teman, tetap aku minum, aku teruskan. Dan alhamdulillah, karena menurut aku rimpang itu ngebantu banget teman-teman. Walaupun memang kita menggunakan obat-obatan, tapi menurut aku rimpang itu sangat membantu banget. Dan alhamdulillah semenjak aku minum rimpang, aku itu jadi nggak yang sedikit-sedikit obat gitu loh teman-teman. Jadi aku minum obat itu ketika ada yang dirasa udah 2 hari ataupun 3 hari itu belum reda, baru aku minum obat. Tapi kalau misalkan 2 hari aku udah reda, udah aku stop, nggak minum obat. Jadi ceritanya aku lagi banyak menghindari minum obat ya teman-teman. Jadi alhamdulillah semenjak aku minum rimpang, nggak banyak asupan obat yang aku konsumsi teman-teman. Jadi bisa dihitung jari lah teman-teman, kayak gitu. Jadi lebih banyaknya ke rimpang dan ke cuka apel. Kalau misalkan aku lagi kumat lambungnya, aku langsung untuk mengkonsumsi rimpang ataupun mengkonsumsi cuka apel. Seperti itulah teman-teman, sebisa mungkin untuk mengurangi obat ceritanya teman-teman. Semoga aja tidak ada masalah, dan alhamdulillah sampai hari ini aku aman-aman aja, tidak ada masalah untuk mengkonsumsi rimpang. Karena teman-teman, untuk minuman rimpang ini menurut aku nggak bahaya. Kenapa dibilang nggak bahaya? Karena ini kandungannya cuma jahe, kunyit, lengkuas, dan serai, dimana rempah-rempah itu selalu digunakan oleh kita sebagai ibu rumah tangga di dapur ya. Jahe, kunyit, lengkuas, serai itu kan bisa digunakan untuk masak
ya. Bahkan teman-teman pasti setiap hari itu mengkonsumsi ataupun menggunakan rempah-rempah itu. Jadi insya Allah aman. Kalau teman-teman ragu, tinggal teman-teman perhatikan aja. Selama ini teman-teman sampai detik ini selalu masak menggunakan jahe, kunyit, lengkuas, serai, apakah ada efeknya atau enggak? Kayak gitu aja teman-teman. Kecuali rempah-rempahnya yang aneh-aneh ya, maksudnya yang nggak kita kenal, yang nggak kita pernah konsumsi, yang awam lah ibaratnya teman-teman. Nah, dan itu mungkin teman-teman yang bisa ibaratnya boleh atau enggak, aman atau enggak. Kalau ini kan istilahnya rempah-rempah yang biasa digunakan di dapur teman-teman, jadi insya Allah aman-aman aja. Jadi buat teman-teman yang selalu menanyakan apakah aku selama minum rimpang itu apakah selalu minum obat, minum vitamin ataupun apapun lah ibaratnya teman-teman. Nah, jadi udah terjawab ya teman-teman. Aku bukan pengkonsumsi obat yang wajib ibaratnya. Cuma kadang-kadang aja, dan aku juga tidak mengkonsumsi vitamin yang wajib. Aku paling mengkonsumsi vitamin itu ya gitu kalau misalkan aku udah dirawat teman-teman, udah dari dokter, nah harus minum vitamin ya itu. Tapi tetap walaupun aku dikasih vitamin, tetap rimpangnya pun jalan ya, cuma dijeda aja teman-teman kayak gitu. Kadang dijeda beberapa jam, kadang misalkan satu hari biasa 2 kali, cuma sekali aja. Jadi ibaratnya kita ikuti dengan porsi ritmenya kita sendiri aja, karena kita yang tahu badan kita, kita yang tahu kondisi badan kita teman-teman. Jadi enggak mewajibkan apa yang aku ceritakan tuh wajib teman-teman gitu kan. Itu kan pengalamanku ya teman-teman. Kita nggak tahu pengalaman teman-teman, kita nggak tahu kondisi badan teman-teman. Jadi semua kembali ke badan teman-teman. Nah teman-teman mungkin seperti itu ya. Jadi buat teman-teman kalau mau minum rimpang di saat mengkonsumsi obat, silahkan aja. Selama obatnya masih ringan-ringan aja teman-teman. Tapi kalau misal obatnya udah obat berat, aku kurang paham ya teman-teman. Silahkan teman-teman tanyakan ke pakar herbalnya ataupun ke pakar rimpangnya, itu Dr. Jaidul Akbar. Nah teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa menjadi informasi buat teman-teman yang banyak pertanyaan dalam benak teman-teman, apakah boleh enggak di saat minum rimpang sambil mengkonsumsi obat. Dan insya Allah udah terjawab ya sepengalamanku ya teman-teman. Jadi bukan berarti aku memberikan cerita ini teman-teman harus seperti itu. Ini yang aku ceritakan adalah pengalamanku teman-teman gitu kan. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat. Dan nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.